Ya kadang dilema gitu lah. Kacau juga ya. Itu mereka nggak memperbolehkan Dede untuk ngambil airnya dari selang itu gitu. Karena kenapa? Karena selang itu mereka buat sendiri swadaya, tidak adanya lagi tangan pemerintah, sampai akhirnya mereka buat dana sendiri dan mereka merasa ya itu buat kampung dia, hanya buat kampungnya dia aja. Mereka banyak banget tapi nggak ada yang bantuin. Saya sedot, waktu itu saya sedot gitu, maksudnya supaya tekanannya ini nggak mungkin juga kayaknya bakal sedotan saya itu sampai ke 400 meter ke sana gitu kan. Negara Indonesia, laksana negeri multi bencana yang kerap terjadi di setiap tahunnya. Setelah peristiwa di beberapa tahun yang lalu, datang bencana baru. Seolah-olah bumi pertiwi ini enggan terlepas dari sederetan bencana yang tak berkesudahan tersebut. Dari rentetan peristiwa bencana yang melanda tanah air kita, ternyata masih banyak pula daerah di pelosok-pelosok negeri ini yang kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, air bersih, anak-anak terlantar, serta bantuan kesehatan. Namun di balik itu semua, ada sosok seorang relawan yang dengan ketulusan hati mereka selalu sigap meluangkan tenaga, pikiran, serta waktu untuk membantu di saat keterpurukan melanda. Melihat dari kondisi ini, bagaimana bila seorang artis cantik Dinda Kanyadewi, bintang di sejumlah sinetron dan film ini, berani mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang relawan? Kampung Parasi hanya berjarak sekitar 30 menit dari pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang memiliki berbagai macam persoalan pelik, khususnya dalam hal air bersih dan pendidikan yang kurang merata. Saya dapat info kalau di salah satu desa di kawasan Pandeglang itu namanya Parasi. Nah di sana tuh kondisi kehidupan masyarakatnya tuh emang di bawah normal banget. Saya tuh merasa kayak ngerasa saya harus kayaknya ke sana. Ya kalaupun memang tidak berpengaruh terlalu besar, paling nggak ya kita bisa membantu di sana. Paling nggak ya inilah cara saya sebagai seorang manusia, paling nggak ya berguna buat manusia gitu. Selama beberapa hari ke depan, Dinda Kanyadewi rela meninggalkan kepopuleran dan keartisannya untuk menjadi seorang relawan yang siap menghabiskan tenaga, waktu, dan pikirannya bagi masyarakat di Kampung Parasi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekarang kita udah nyampe di Serang sih, tapi sebentar lagi kita udah sampai di Pandeglang juga, jadi mungkin sekitar 30 menit lagi kali ya sampai ke desanya. Saya pikir perjalanan ke Kampung Parasi masih jauh, tapi ternyata kampung tersebut cukup dekat dengan ramainya pusat kota. Dan saat ini saya sudah masuk di jalanan sepi dengan hamparan hijaunya persawahan dan rumah-rumah pedesaan. Ya, kita udah nyampe di desa Parasi dan udah banyak orang di sini.
kita langsung ke sana. Rame, di situ ada posyandu dan kayaknya lagi pada ngumpul, pada ngapain ya? Yuk sana yuk. Assalamualaikum. Pertama saya datang, Bapak Dr. Werizal itu sedang mengajar ke anak-anak, ada mereka yang sedang bermain, ada yang sedang baca. Di bangunan posyandu kecil ini, saya langsung bertemu dengan Dr. Werizal dan disambut pula oleh anak-anak kecil di sini. Dr. Werizal ini adalah seorang relawan yang secara independen mengabdikan dirinya untuk masyarakat di perkampungan sekitar Pandeglang. Beliau bercerita banyak tentang kondisi kampung ini. Pak dokter bercerita tentang satu keluarga ini minum terus mandi semuanya tuh cuma dari kubangan air dan mereka nggak pernah dapat air bersih seumur hidup mereka selama di sana. Anak perempuan berusia 14 tahun ini bernama Dede. Ia tinggal bertiga bersama adiknya yang bernama Imat serta ibu yang tidak bekerja karena tubuh bagian kiri sang ibu tidak dapat digerakkan lagi. Dan ironisnya, di rumah tinggal mereka yang berjarak dekat dengan pusat kota, namun keluarga ini tidak bisa merasakan air bersih selama hidup mereka. Ini kampung airnya ya. Tapi emang berarti sebelumnya lebih parah dari ini dong warnanya. Baru pertama kali ngeliat yang kayak gini karena benar-benar kaget aja gitu. Maksudnya mereka juga mandi di sini, mereka cuci piring bahkan di sini, gosok gigi di sini, ambil airnya dari sini terus nanti airnya kebuang, masuk lagi ke situ. Jadi itu berulang-ulang terus gitu. Ngelihat ekspresi muka mereka tuh kayak mereka pun nggak ada beban sih sama sekali gitu, kayak yang itu menjadi udah satu kebiasaan untuk hidup mereka juga gitu. Ini di dekat kita loh gitu, dan mereka bukan yang pelosok-pelosok banget, sedangkan sebelum saya ke rumah mereka pun saya melewati rumah-rumah yang sangat layak pengairannya menurut saya gitu, dan pesat kenapa nggak ada yang peduli. Jadi harus masuk ke sana soalnya agak ini banget, harus dirangkak. Mereka banyak banget tapi nggak ada yang bantuin.